Perkenalkan, nama saya Rini Lastri dari Psikologi UIR 2020 NPM 2081101154. Saya akan menjelaskan materi tentang memori atau ingatan. Ingatan atau memori adalah sebuah fungsi dari kognisi yang melibatkan otak dalam pengambilan informasi. Para psikolog mendefinisikan ingatan atau memori sebagai penyimpanan atau pengalaman seiring dengan berjalannya waktu. Terjadinya ingatan melalui beberapa proses, yakni yang pertama encoding ingatan, penyimpanan ingatan, dan retrieval atau pengambilan ingatan kembali. Encoding ingatan adalah sebuah proses saat informasi masuk ke dalam penyimpanan ingatan, seperti ketika Anda mendengarkan musik, menonton film, ataupun berbicara dengan teman. Anda mengodekan informasi ke dalam ingatan. Terjadinya encoding ingatan melalui beberapa proses, yaitu yang pertama memperhatikan informasi yang memainkan peran penting dalam persepsi. Yang kedua, mengetahui tingkat-tingkat pemrosesannya, yaitu tingkat dangkal, tingkat menengah, dan tingkat dalam. Ketiga, yaitu proses elaborasi. Elaborasi atau elaboration adalah keluasan pemrosesan pada setiap tingkat. Contohnya, dibandingkan mengingat definisi, kita akan lebih mudah mengingat contoh-contoh yang diberikan. Proses encoding yang keempat yaitu imajinasi. Salah satu cara yang baik untuk membuat ingatan adalah imajinasi mental, karena imajinasi ini merupakan alat yang sangat berfungsi untuk membuat encoding ingatan. Kita masuk pada proses terjadinya ingatan yang kedua, yaitu penyimpanan ingatan. Setelah proses encoding, data atau informasi yang didapat disimpan dengan membentuk jejak-jejak yang bisa ditimbulkan kembali. Penyimpanan ingatan mencakup bagaimana informasi dipertahankan seiring dengan berjalannya waktu, dan bagaimana informasi direpresentasikan dalam ingatan. Teori Atkinson-Shiffrin mengatakan bahwa penyimpanan ingatan melibatkan sistem yang berbeda, yakni ingatan sensoris, ingatan jangka pendek, dan ingatan jangka panjang. Ingatan sensoris merupakan ingatan memiliki rentang waktu sepersekian detik sampai beberapa detik, hingga ingatan pada sistem ini akan sangat mudah dilupakan. Kemudian ingatan jangka pendek. Ingatan jangka pendek merupakan ingatan yang dipertahankan kurang lebih 30 detik. Dibandingkan dengan ingatan sensoris, ingatan jangka pendek memiliki waktu yang lebih lama. Kemudian yang ketiga, ingatan jangka panjang. Ingatan jangka panjang ini adalah jenis ingatan yang relatif permanen, yang menyimpan informasi yang jumlahnya luar biasa untuk jangka waktu yang lama. Ingatan jangka panjang memiliki jenis-jenis tingkatan, yaitu ingatan eksplisit. Ingatan eksplisit adalah pengumpulan informasi secara sadar seperti fakta. Contohnya mengingat kembali sebuah kejadian di dalam film yang telah ditonton. Yang kedua, ingatan implisit. Ingatan implisit adalah ingatan saat perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman sebelumnya dan tanpa adanya ingatan yang sadar akan pengalaman tersebut. Contohnya, pengulangan di dalam pikiran Anda, seperti mendengarkan lagu. Ketika Anda telah sering mendengarkan lagu tersebut, maka Anda akan merasa selalu mendengarkan lagu itu, bahkan di saat lagu tersebut tidak diputar. Sekarang kita masuk ke proses yang ketiga, yaitu pengambilan ingatan kembali. Pengambilan ingatan kembali terjadi ketika informasi pada ingatan dikeluarkan dari penyimpanan ingatan. Sekarang kita masuk kepada faktor kelupaan dalam sebuah ingatan. Kelupaan terjadi karena kegagalan encoding dan retrieval. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Semoga teman-teman semua dapat memahami dan mengerti